Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Kaisar Afriansyah dengan NPM 2170065160626 dari program studi Sistem Informasi. Yang terhormat Bapak Agung Triyayudi dengan mata kuliah Data Mining. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan algoritma a priori dan forecasting regresi, yang dimana akan menggunakan sistem Python dari Google Colab. Baik, di sini saya mulai dari algoritma a priori maksudnya. Yang pertama-tama kita buat programnya terlebih dahulu, yaitu import pandas ASPD untuk menjalankan atau membaca program yang akan kita jalankan nanti. Import numpy ASP.np itu untuk file Excel yang akan ditempel di bagian Google Colab sini, tapi saya tidak memakai itu karena saya membuat datanya manual. Setelah itu ada from ml extend pre-processing import transaction encoder. Ini sebagai ganti kalau yang seperti biasa yaitu sklearn. Nah, kalau untuk a priori itu ml extend pre-processing import transaction encoder. Dan transaction encoder ini untuk menilaikan nilai encoder, atau bisa disebut juga dengan mengencoderkan nilai-nilai yang akan dijalankan nanti. Setelah itu ada from ml extend frequent pattern import a priori, yang akan difungsikan pada a priori dan association rules, yaitu mengatur pola asosiasinya nanti. Kita jalankan terlebih dahulu. Setelah itu data yang saya buat di sini data manual, ada gula, snack permen, gula kopi, dan seterusnya sampai kopi kacang gula yang sudah saya buat dan saya panggil datanya, dan hasilnya seperti ini, yaitu terstruktur dan rapih yang sudah saya buat. Setelah itu kita ke PD data frame, yang dimana data ini yang kita ambil dari sebelumnya, yaitu kita framekan menjadi seperti ini hasilnya. Gula, snack, permen, dan non ini bagi yang tidak ada datanya. Setelah itu kita lanjutkan ke TE sama dengan transaction encoder. TE itu adalah transaction encoder singkatan. Terus ada data transform sama dengan te.feed underscore transform atau data transform. Itu kita hasilkan seperti ini, false true ya. Setelah itu kita lanjutkan ke df sama dengan pd data frame atau data transform column sama dengan te.columns underscore df. Itu data frame ini yang kita ambil dari sebelumnya, itu dari data transform yang transaction encoder feed transform. Itu kita framekan dan hasilnya seperti ini. Kita hasilkan seperti dulu. Sudah. Setelah itu selanjutnya kita ke bagian
frequent underscore item sama dengan a priori df minimal support sama dengan 0,3 dan use call names-nya true frequency item. Itu dimana frequency item ini memanggil a priori yang sudah dibuat tabelnya, dan minimal support yang saya buat yaitu 0,3. Jadi tidak boleh kurang dari 0,3. Dengan use call names-nya true yang kita hasilkan, dan keluar hasilnya yaitu di sini item setnya nggak ada gula, kacang, kopi, permen, susu, gula kopi, gula permen, dan permen susu, dan supportnya di atas 0,3 semua. Sekarang kita lanjut ke bagian rules, yaitu sama dengan association rules atau frequent item metric sama dengan confidence minimal thresholdnya 0,7 rules, yaitu dimana rulesnya saya confidence-nya ini minimalnya itu 0,7, jadi tidak boleh kurang dari 0,7, dan hasilnya sudah terlihat, yaitu kopi gula confidence-nya 0,75, permen gula confidence-nya 0,80, dan susu permen confidence-nya 1,00, yang berarti ketiga ini memenuhi kriteria confidence yang minimalnya 0,7 atau lebih dari 0,7. Setelah itu ada rule sort value by confidence ascendingnya false. Dari yang tadi sebelumnya seperti ini, dan dapat disimpulkan bahwa ketiga ini memenuhi persyaratan pada confidence yang saya buat, yaitu minimal 0,7, yaitu ada susu permen supportnya 0,3, confidence-nya 1,00, permen gula supportnya konsekuen supportnya 0,6, supportnya 0,4, dan confidence-nya 0,80, dan kopi gula konsekuen supportnya 0,6, supportnya 0,3, dan confidence-nya 0,75. Dan di sini sudah saya buat teksnya, yaitu jika membeli kopi maka membeli gula. Kopi gula yang memiliki nilai confidence-nya 75% atau 0,75 dan supportnya 0,3. Dan yang kedua, jika membeli permen maka membeli gula permen yang memiliki nilai confidence 80% dan supportnya 0,4. Yang ketiga, jika membeli susu maka membeli susu permen yang memiliki nilai confidence 100% dan supportnya 0,3 atau confidence itu 1,00 dan supportnya 0,3. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan ke forecasting regresi menggunakan Python. Baik, di sini saya akan lanjutkan forecasting regresi linear dan koefisien regresi linear dengan menggunakan Python. Pertama-tama kita buat programnya dulu, yaitu ada import numpy snp untuk menghasilkan dari file Excel yang saya buat, dan pandas untuk menjalankan atau membaca program yang akan kita buat nanti, import matplotlib pilot as_plt, dan import sklearn untuk menjalankan program yang akan dijalankan. Kita klik dulu. Kita sebelum memulai setelah memulai kita upload file yang ingin ditaruh itu ini. Oke, sudah. Kita klik itu df sama dengan pd read excel buka kurung linear berganda slxx df, yaitu dimana dia membaca
Excel yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu ada 3 kategori, yaitu ada modal, laba, vol penjualan. Itu setelah itu kita lanjutkan ke bagian XY DF drop, dimana X ini sama dengan DF dot drop vol penjualan Y, XY1 value Y sama dengan DF vol penjualan Y, dimana akan memperlihatkan vol penjualan dari bagian X dan Y. Kita lanjutkan dengan X nya, yaitu hasil seperti ini, dan Y nya hasil penjualan dan data tipenya integer 64. Setelah itu kita lanjutkan dengan memerintahkan from sklearn.model selection import trend test split data, yaitu dari variabel x trend, x test, y trend, variabel y test sama dengan trend test split buka kurung xy test size atau ukurannya sama dengan 0,2 dari Google Colab nya, dan random state nya 0. Kita klik. Satu sudah, kita lanjut ke bagian from sklearn linear model import linear regression. Reg sama dengan linear regression. Reg itu sama aja seperti regresor atau regression, dan reg dot fit x trend y trend variable x dan y. Itu sudah kita pilih dan hasilnya linear regression. Setelah itu kita ke y-pred sama dengan reg.predict x test y-pred, yaitu menampilkan nilai dari prediknya x test kepada y-predict, itu hasilnya 15,61 dan 13,58. Setelah itu kita klik bagian from sklearn, atau kita memberitakan dengan from sklearn metric import R2 score pada variabel y test dan y variabel y pred, yaitu mengeluarkan hasil yaitu min 3,405, 407 dan seterusnya. Setelah itu ada print dari regresi intercept, jadi tidak di sini nggak perlu lagi untuk membuat pola lagi seperti sebelumnya, jadi langsung kita ke intercept, yaitu kita print dulu hasilnya 5,863. Selanjutnya kita print juga regresi reg koefisien, yaitu koefisien yang sebelumnya kita buat dari sini, dan menjadi regresinya itu 0,831 dan 1,18. Selanjutnya ada regression score variable xy, kita hasilkan dan hasilnya itu min 0,6363, itu atau enggak bisa dihasilkan dengan 63,63%. Setelah itu kita perintahkan untuk membuat diagram, yaitu dengan PLT figurnya fixasinya 10,5, PLT scaturnya dengan variabel y test dan y pred, PLT x labelnya saya beri nama dengan nilai terbaik, PLT y labelnya saya beri nama dengan vol, dan PLT tilde-nya vol penjualan terhadap modal dan laba. Dan ini hasilnya terhadap vol penjualan modal dan laba.
Sudah kita klik, dan terakhir pred ydf sama dengan pd data frame buka kurung nilai terbaik sama dengan ytest, vol sama dengan ypred, selisih sama dengan ypred dikurang ytest, dimana hasilnya ini dari data frame sebelumnya dari sini menjadi seperti ini framenya, dan hasilnya yaitu nilai terbaiknya yaitu ada 1621, volnya 15,61 dan 13,58, dan selisihnya min 0,38 min 7,41. Baik, sekian penjelasan a priori dan forecasting regresi dengan menggunakan Python. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.